Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi razzaqana sihhatan wa afiyah wassalamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, dimanapun kalian berada, sebelum kita meneruskan ngaji online kita, marilah kita awali dengan zikir sejenak, dengan harapan mudah-mudahan dengan barokah zikir ini Allah membukakan pintu hati kita, membukakan pintu ilmunya, membukakan pintu hidayahnya, dan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan bacaan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kajian dari kelanjutan tentang suratul Fatihah, khususnya nama-nama surah Al-Fatihah. Dalam kitab Khazinatul Asrar, pengarang kitab ini menulis banyak nama yang dimiliki oleh suratul Fatihah. Ini menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang memiliki keutamaan. Untuk itulah pada hari ini saya akan menukil beberapa nama daripada surah Fatihah. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu, menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama yang pertama adalah Fatihatul Kitab, yakni pembuka daripada kitab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala hiya ummul Qur'an wa hiya fatihatul kitab wa hiya asba'ul mathani, bahwa surah Al-Fatihah itu dinamakan dengan Ummul Quran, dinamakan juga Fatihatul Kitab, dan dinamakan juga As-Sab'ul Mathani. Dinamakan demikian karena suratul Fatihah itu li'annahu yuftatahu biha al-mushaf, karena dalam mushaf Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah, dimulai dengan surah Al-Fatihah. Demikian juga di dalam fit ta'lim, di dalam pembelajaran, proses pembelajaran apapun, sebelum kita memulai mengkaji dan mengaji ilmunya Allah, maka yang afdol adalah dibuka dengan surah Al-Fatihah. Demikian juga di dalam fil Quran, di dalam Al-Quran sendiri, surah yang pertama dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Wa fis shalah, dan juga di dalam as-shalah, maka termasuk rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan bagi orang yang sholat adalah surah Al-Fatihah. Inilah menunjukkan bahwa surah Fatihah bernama Fatihatul Kitab atau pembuka kitab. Kemudian nama yang kedua adalah Al-Quranul Azim, bahwa suratul Fatihah itu bernama Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna 'alal ma'ani allati fil Quran, disebut dengan Al-Quranul Azim karena makna yang terkandung dalam Al-Quran itu meliputi isi yang ada di dalam Al-Quran. Subhanallah. Sehingga bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah, maka sama dengan kita mengkaji kandungan dari seluruh surah Al-Quran. Ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Artinya kandungan dalam Al-Quran itu terdapat pada 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah. Makna yang lain, faman qara'a al-Fatihah a'tahu Allahu thawaba man qara'a kull Qur'an. Barang siapa membaca Fatihah, maka Allah memberi pahala orang yang membaca semua ayat di dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi membaca surah Al-Fatihah pahalanya seperti orang yang membaca seluruh Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang membaca surah Al-Fatihah. Dari isi kandungan surah Fatihah meliputi seluruh kandungan dalam Al-Quran. Dari sisi pahala, membaca surah Fatihah pahalanya seperti membaca seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Marilah kita antarkan apa yang kita kaji ini dengan salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nama surah Fatihah yang berikutnya adalah suratul Ruqiyah. Surah Ruqiyah.
Ruqyah itu artinya surah yang bisa digunakan untuk mengobati, surah pengobatan. Artinya bahwa kita harus yakin, harus mengimani bahwa surah Fatihah itu menjadi obat yang Allah turunkan kepada hamba yang mau mengimani daripada surah Fatihah. Obat untuk penyakit zahir sekaligus obat untuk penyakit batin. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa Nasa'i, diriwayatkan suatu saat ada beberapa sahabat yang mengembala kambing, dan di tengah perjalanan salah satu sahabat itu terkena racun dari binatang buas. Sudah dibawa kemana kemari, tidak ada yang bisa mengobati, sampai sahabat itu ujar, barang siapa yang bisa mengobatinya maka dia akan diberi 30 kambing. Subhanallah. Dan pada akhirnya ketemulah seseorang, kemudian orang ini mengobatinya dengan cara membaca surah Fatihah 7 kali kepada orang yang terkena penyakit tadi itu. Dengan izin Allah, dengan rahmatnya Allah, akhirnya orang tadi sembuh. Singkat kata, riwayat ini sahih, dan kita harus mengimani bahwa suratul Fatihah itu benar-benar bisa menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Sehingga bagaimana tata caranya? Tata caranya adalah yang afdol sebelum kita membaca surah Fatihah yang ditujukan kepada orang yang sakit adalah kita membaca istighfar dulu. Membaca istighfar dulu, membaca syahadat, kemudian membaca salawat, kemudian membaca tasbih. Jadi sebelum kita mengucapkan atau kita menjadikan Fatihah sebagai doa untuk pengobatan adalah kita membaca istighfar dulu. Setelah istighfar, syahadat, kemudian salawat Nabi, kemudian tasbih, dan yang terakhir kita berdoa demikian. Ya Allah, saya mohon kuasa-Mu barokah surah Fatihah untuk si jabang bayi, misalnya si fulan yang sedang kena penyakit X. Mudah-mudahan Engkau berkenan dengan kuasa-Mu memberikan kesembuhan kepada si fulan. Ihdinas siratal mustaqim bi barakati al-Fatihah. Inilah cara teknis bagaimana kita berikhtiar secara batin untuk memberikan pengobatan, memberikan ruqyah kepada orang yang sedang sakit. Demikian juga, marilah kita biasakan minuman yang kita minum keseharian di rumah. Ya, mungkin kalian belum terbiasa. Minuman apakah yang di galon atau apalagi di ceret ataupun tempat-tempat yang lain sebelum kita minum, maka minuman ini harus kita bacakan surah Fatihah. Karena kita yakin tadi surah Fatihah adalah surah ar-ruqyah, surah untuk pengobatan. Maka harapan kita bagaimana minuman yang kita minum, apapun jenis minuman ini, menjadi obat untuk seluruh penyakit jasmani kita, sekaligus obat untuk penyakit rohani kita. Maka sebelum disuguhkan kepada tamu, sebelum diminum oleh keluarga kita, maka alangkah baiknya kita bacakan surah Fatihah kepada minuman tadi dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi, yakni kita awali dengan istighfar, kemudian syahadat, salawat Nabi, kemudian tasbih, yang terakhir adalah mohon kuasanya Allah. Mohon kuasanya Allah. Ya Allah, saya mohon kuasa-Mu barokah suratul Fatihah untuk semua keluarga saya melalui air yang saya tiup ini, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim bi barakati surah Al-Fatihah.
Yang afdal adalah minimal 1, yang utama adalah 7 kali. Ketika mengobati seseorang, ketika mendoakan seseorang yang sedang sakit, maka yang afdal dibacakan 7 kali. Ya, dibacakan berapa? 7 kali. Ini adalah tuntunan dari para ulama, tuntunan dari para waliullah yang harus kita imani. Karena ini adalah suratul ruqyah, surah yang menunjukkan rahmatnya Allah, yang menunjukkan kasih sayangnya Allah melalui keagungan, melalui mukjizat, melalui kebesaran Allah, melalui kalam Allah berupa suratul Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Para jamaah rahimakumullah, nama berikut daripada surah Fatihah adalah suratus shalah, surah salat. Kenapa surah Fatihah disebut surah salat? Yang pertama adalah di dalam salat itu hukumnya wajib untuk dibaca, karena surah Fatihah merupakan salah satu daripada rukun salat. Sehingga Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau menegaskan, qala man shalla salatan lam yaqra bi ummil Qur'an fa hiya khida ghairu tam. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang salat lam yaqra, tidak membaca bi ummil Qur'an, tidak membaca ummul Quran yaitu Al-Fatihah, fahiya khida. Rasul menegaskan sampai ucapkan 3 kali. Apa itu khida? Khidaj. Ya, khidaj adalah ghairu tam, tidak sempurna. Bahasanya ulama fikih adalah la sholata, tidak ada salat, alias tidak sah salat seseorang yang tidak dibacakan surah Fatihah di dalamnya. La sholata lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Fatihah. Inilah pentingnya kita tatkala kita sebelum salat, kita wajib untuk belajar membaca Al-Quran, khususnya wajib untuk mentasqihkan surah Al-Fatihah kepada orang yang alim di bidang qiraatil Quran. Nama surah Fatihah yang berikutnya adalah suratul munajah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang dipakai untuk munajah. Li'annal munajah yassilu rabbahu fiha fayunjihi ar-rabbu ala ma dzakara fi hadisil qiyamah. Disebut surah munajah yaitu surah yang dipakai untuk doa, surah yang dipakai untuk mengantarkan apa yang dia maksudkan kepada Tuhannya. Di dalam prakteknya dalam at-thariqah, bahwa suratul Fatihah dipakai untuk tawasul atau wasilah. Hadirin rahimakumullah, untuk mengantarkan doa kita untuk sampai kepada Allah, maka di dalam ilmu at-thariqah, di dalam thariqah, satu jalan untuk menuju Allah, maka kita harus
bertorikoh kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai para nabi, para rasul, sahabat-sahabat 4 utama Rasulullah, melalui malaikat-malaikat minimal, yaitu 10 malaikat Allah, para waliullah, para sunan, guru-guru kita, termasuk kedua orang tua kita. Ini adalah orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah, dan itulah thariqah kita, itulah jalan kita untuk bermunajat kepada Allah. Kemudian instrumen, alat untuk menuju Allah lewat orang-orang yang dimuliakan Allah tadi adalah melalui suratul Fatihah. Ini menunjukkan bahwa menuju Allah itu melalui suratul Fatihah yang kita bacakan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Misalnya kita ingin sampai kepada Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa berwasilah dengan ucapan summa ila arwahi, khususan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihdinas siratal mustaqim, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati al-Fatihah. Misalnya kepada melalui malaikat, khususan dumateng sedaya para malaikat muqarrabin, khususan dumateng panjenenganipun malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, dumateng panjenengan sedaya bi barakati al-Fatihah. Misalnya melalui kedua orang tua kita, summa ila arwahi, wa khususan dumateng roh lan sukmanipun ibu siapa, ihdinas siratal mustaqim, dumateng panjenengan bi barakati al-Fatihah. Jadi inilah namanya munajah yang kita sampaikan kepada Allah melalui orang-orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Surah yang kita baca adalah suratul Fatihah, termasuk untuk mengantarkan doa kita kepada Allah yang kita tujukan kepada orang tua kita misalnya. Maka kita bisa bermunajah kepada Allah dengan redaksi, ya Allah, saya mohon kuasamu dengan barokah suratul Fatihah-Mu ini ya Allah, semoga Engkau memberikan kesembuhan atas penyakit beliau. Ihdinas siratal mustaqim bi barakati suratul Fatihah. Ini namanya munajah, memohon keselamatan. Munajah namanya keselamatan, memohon keselamatan kepada Allah yang ditujukan melalui orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ataupun memohon keselamatan dengan barokah suratul Fatihah kepada seseorang yang kita tuju. Ini namanya munajah. Kenapa tidak menggunakan surah yang lain? Karena dalam surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sempurna, surah yang meliputi kandungan Al-Quran, surah yang pahalanya meliputi Al-Quran keseluruhan, sehingga barokah suratul Fatihah adalah subhanallah yang tidak bisa kita hitung, karena itu adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Yang terakhir, suratul Fatihah disebut dengan suratul Tafwid. Surah At-Tafwid dikatakan lima fiha minal isti'anah. Dikatakan tafwid itu adalah surah, dikatakan tafwidun itu artinya bersandar. Tafwid pakai dot itu namanya bersandar. Artinya kita semata-mata menyandarkan atas hajat kita, menyandarkan atas masalah kita, menyandarkan atas seluruh kebutuhan kita, menyandarkan atas semua maksud tujuan dunia akhirat kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini melalui suratul Fatihah. Kenapa? Di dalam suratul Fatihah itu adalah al-isti'anah. Apa al-isti'anah? Yaitu memohon pertolongan hanya semata-mata kepada Allah lewat surah bitakdimi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
takdim, yaitu dengan cara mempersembahkan ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah kata Rasulullah, tatkala kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah hak mutlak hamba. Apapun yang hamba minta, maka Allah akan memberinya. Tidak ada sekat, tidak ada satir, tidak ada hijab, tidak ada penghilang, tidak ada penghalang. Apa yang seorang hamba minta kepada Allah, maka Allah akan memberinya. Karena di situ Allah menegaskan, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Bagaimana teknisnya, Pak? Tatkala kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tarik nafas. Tarik nafas, tanpa bernafas kita mohon kepada Allah. Isi dari doa kita yang mendengar adalah hati kita sampaikan maksud tujuan kita, doa kita kepada Allah, tanpa ada makhluk satupun yang mampu mendengarnya kecuali hanya Allah semata. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sandarkan permasalahan kita sandarkan kebutuhan kita sandarkan apa yang kita ingin curhatkan kepada Allah, bersandar hanya melalui kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka disinilah makom, tempatnya Allah akan menurunkan al-isti'anah, menurunkan pertolongan kepada hamba-hamba yang memohon pertolongan kepadanya. Maka sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan rahmatnya Allah yang Allah berikan melalui suratul Fatihah. Karena dalam suratul Fatihah Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya. Apalagi suratul Fatihah dibaca oleh seorang hamba tatkala hamba ini sedang sholat. Lengkap sudah, karena Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memohonlah kepada Allah bis-sabri, dengan penuh kesabaran, dan memohonlah pertolongan kepada Allah was-shalah, dengan sholat. Di dalam sholat itu pasti ada suratul Fatihah. Maka tatkala kita membaca suratul Fatihah, ketika sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disitulah tempatnya kita memohon kepada Allah, dan harus yakin disitulah Allah akan mengabulkan semua doa-doa dari seorang hamba yang sedang sholat. Hadirin jamaah rahmakumullah, itulah beberapa keistimewaan nama daripada suratul Fatihah, yaitu Fatihatul Kitab, yaitu Fatihah sebagai pembuka dari semua amal kebaikan yang kita lakukan. Ketika kita membuka majelis ilmu, ketika kita mengawali sholat, tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala kita belajar apapun, belajar ilmu apapun, maka awali dengan suratul Fatihah. Kemudian Fatihah juga mengandung bernama Al-Quranul Azim, karena Al-Fatihah memiliki kandungan daripada seluruh ayat dalam surah Al-Fatihah, termasuk pahala membaca satu kali suratul Fatihah sama dengan membaca seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran. Fatihah punya nama As-Shalah, karena sah tidaknya sholat itu adalah apabila dia membaca atau tidak membaca suratul Fatihah. Kemudian Al-Fatihah juga bermakna Ar-Ruqyah, karena kita yakin dan mengimani bahwa surah Fatihah juga menjadi obat bagi orang yang mau membaca atau membacakan surah Fatihah untuk saudara-saudaranya, dibaca 7 kali. Kemudian surat Fatihah juga disebut surah munajah, yaitu surah untuk memohon kepada Allah melalui orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut dengan tawasul. Maka suratul Fatihah akan menjadi sebab
Allah mengabulkan, menyambungkan doa seseorang melalui orang-orang yang dimuliakan, melalui bacaan suratul Fatihah yang ditujukan kepada orang-orang yang dimuliakan, mulai dari Nabi, para sahabat, malaikat, waliullah, termasuk kedua orang tua kita. Wajib untuk kita tawasuli melalui suratul Fatihah. Yang terakhir, suratul Fatihah adalah surah untuk menggantungkan, menyandarkan semua maksud, tujuan, permasalahan kepada Allah, yakni dalam redaksi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Disitulah tempat makomnya kita bermohon, meminta pertolongan kepada Allah. Apalagi tatkala kita sedang sholat, kita yakin Allah pasti akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah beberapa nama suratul Fatihah yang utama, yang penting, yang harus kita yakini, yang harus kita imani, dan mudah-mudahan ini mudah menjadikan kita semakin cinta kepada Allah melalui suratul Fatihah dan membawa barokah untuk kehidupan dunia akhirat kita. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Demikianlah kajian kita yang singkat tentang nama-nama suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan manfaat kepada ilmu yang Allah sampaikan melalui saya ini, dan menjadikan kita bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.